Saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih kalau Anda memperhatikan dari hari ketika saya datang sampai ke hari Minggu hari ini, kita membicarakan banyak satu tema besar yang sama, yaitu berkaitan dengan satu kata yang namanya relationship atau hubungan, gitu ya. Tahukah manusia itu akan selalu punya hubungan, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, suka atau tidak suka. Anda lagi mood atau lagi nggak mood gitu ya, ada lagi mau berurusan dengan orang atau tidak berurusan dengan orang, pada dasarnya kita akan terus ketemu dengan orang. Ya, pada dasarnya kita akan terus ketemu dengan orang-orang di sekeliling kita, ketemu dengan situasi-situasi, baik situasi yang menyenangkan maupun situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah realita dari sebuah hubungan, gitu ya. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita itu punya komunitas. Karena Alkitab dengan jelas berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi suatu ketika Adam lahir tengah-tengah dunia, Adam melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya hari itu. Tuhan melihat Adam mencari teman yang sepadan buat dia. Ya, dia cari gajah gak cocok buat dia. Dia cari jerapah gak cocok juga dengan dia. Dia cari kecoa gak cocok juga dengan dia. Dia cari siapa-siapa gak cocok dengan dia. Ya, dan Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Akhirnya Tuhan ciptakan satu pribadi yang bersama-sama dengan Adam. Dan dari situlah sebuah komunitas dimulai. Sebuah hubungan dimulai. Bukan hanya hubungan antar manusia, tapi hubungan antara manusia dengan Tuhan juga dimulai. Dan terus bergerak sampai setiap orang dilatih untuk mereka tidak hidup sendirian. Ya, seorang diri itu alone. Alone itu adalah sebuah situasi di mana kita ini dalam keadaan tersendiri, terisolasi. Kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti itu, maka ada sesuatu yang salah di dalam hidup ini. Ya, bisa jadi kita punya orang-orang di sekeliling kita, tapi sesungguhnya hati kita itu terisolasi. Kita punya orang tua, tapi nggak tentu yang kita punya tentang orang tua ini benar-benar kita punya hubungan yang sehat dari hubungan anak dan orang tua itu sendiri. Bisa jadi sekalipun kita satu rumah, tapi ternyata kondisi hati kita terisolasi. Bisa jadi kita bertemu dengan banyak orang, tapi di tengah-tengah pertemuan kita dengan banyak orang, kehidupan kita terisolasi. Dan Tuhan tidak ingin kita ada dalam kondisi yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan ingin setiap orang percaya punya yang namanya komunitas, punya yang namanya sebuah hubungan. Dan hubungan kita dengan sesama itu sangat menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Satu ayat Alkitab dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, kata Alkitab. Jadi Alkitab itu ngajarin kita, jika seseorang berkata, jadi anggaplah saya yang ngomong gitu ya, aku mengasihi Tuhan. Tapi di waktu yang sama, saya membenci saudaranya, seseorang, maka Alkitab berkata, maka sesungguhnya saya ini seorang pendusta. Kenapa? Anda lihat kalimat berikutnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, nggak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Alkitab itu mengajarkan kepada kita, hubungan kita dengan orang lain seringkali dipakai sebagai sebuah parameter untuk melihat kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kita merespon sebuah keadaan dengan orang-orang di sekeliling kita adalah indikator atau sebuah parameter yang mencerminkan sesungguhnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dan di titik ini Tuhan ingin hubungan kita dengan sesama itu beres. Hubungan kita dengan sesama itu growth. Tumbuh. Kenapa? Ketika hubungan kita dengan sesama bertumbuh, maka memudahkan kita untuk kita punya hubungan dengan Tuhan dengan kondisi yang jauh lebih sehat daripada hari-hari sebelumnya. Anda bisa melihat suatu ketika di dalam Matius juga dikatakan demikian. Ya, berbahagialah orang. Dalam Matius dikatakan, sebab jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Matius 5, 23, 24. Ya. Jadi kualitas hubungan kita dengan sesama ya itu menceritakan tentang bagaimana kualitas kehidupan doa kita.
Jadi kita nggak bisa berkata, oh aku pendoa yang hebat. Tapi Anda nggak punya hubungan dengan sesama yang nice. Kita nggak bisa berkata, oh aku cinta Tuhan. Tapi dalam kenyataannya sehari-hari, kita nggak bisa merespon situasi di sekeliling kita dengan benar, dengan sehat, dengan bertumbuh. Ya, dan di waktu yang sama kita berkata bahwa aku adalah seseorang yang punya kehidupan doa yang sehat. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang punya kehidupan doa yang sehat, maka dengan sendirinya dia akan memulai kehidupan doa itu dengan damai sejahteranya bersama dengan Tuhan. Dia akan memulai segala sesuatunya, dimulai dari hubungan yang manis, dari situasi yang ada di sekelilingnya yang dia respon dengan benar. Nah, problemnya adalah kita nggak bisa kelola apa yang menjadi segala sesuatu yang ada di luar kita. Kita nggak bisa kelola respon orang terhadap kita. Kita nggak bisa kelola respon sebuah keadaan harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang jelas kita bisa kelola respon kita. Agar kita bisa memilih keputusan-keputusan yang terbaik atas apapun yang ada di sekeliling kita dengan cara yang dewasa. Dan di titik itulah Tuhan mendewasakan hidup kita. Di titik itulah Tuhan melatih kita untuk menjadi kuat. Di titik itulah Tuhan melatih kita untuk menghadapi keadaan-keadaan, bahkan keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan dari sebuah hubungan. Untuk tetap menjadi siapa kita di hadapan Tuhan. Untuk tetap menjadi seseorang di mana kita taruh hati dan respon kita dengan kacamata yang benar. Sekalipun situasi tidak menunjukkan kepada keadaan yang terbaik yang kita inginkan. Dan di titik itulah ya perlu latihan untuk punya kemampuan membangun hubungan dengan sehat. Di titik itulah penting untuk kita memiliki sebuah pengertian bahwa aku perlu mengusahakan relationship yang sehat. Aku perlu mengusahakan punya kehidupan relationship yang dibangun dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Mengenai orang lain terhadap saya itu keputusan orang itu. Tapi mengenai saya terhadap orang lain bukankah itu tanggung jawab saya untuk mengelola dan melahirkan kemampuan. Untuk belajar, melatih diri untuk punya respon yang benar menghadapi setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena ini adalah kunci penting agar banyak hal Tuhan bisa turunkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi Alkitab berkata, kalau kita yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik, Alkitab itu berkata kamu itu bahagia sekali. Ya. Jadi Alkitab mau berkata, kalau kamu gak berjalan atau tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang keputusan dunia punya dalam hidupmu dan kau berjalan di sana. Dan kau bisa berani melawan arus atas sesuatu yang kau tahu itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Maka berbahagialah kata Alkitab. Alkitab juga ngajarin kepada kita yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, di jalan orang berdosa. Alkitab berkata kita ini berbahagia. Kalau kita punya sebuah hubungan, di mana dalam hubungan itu kita menempatkan diri kita bukan di jalannya orang berdosa. Ada banyak orang mungkin belum jatuh dalam dosa. Ada banyak orang mungkin gak sampai jatuh dalam dosa sampai gimana. Tapi kalau kita menempatkan diri kita di tengah jalan orang berdosa, cepat atau lambat pasti kita bablas. Ya, tadi ibadah sebelumnya saya sempat cerita. Bayangin kalau Anda mendengar ada banjir di hulu wilayah tertentu, gitu ya. Di muara dari sebuah wilayah tertentu. Di sana ada banjir, ada batuan turun, ada hujan deras di sana. Ya, dan kita berkata, aku enggak mau kena banjir. Ya, Anda berkata Anda enggak mau kena banjir, tapi di waktu yang sama kita main-main di tengah sungai, ya, di tengah sungai mancing di tengah sungai, tapi di waktu yang sama di muaranya sedang banjir dengan begitu luar biasa. Dan kita berkata, aku enggak akan kena banjir. Itu namanya bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Memang kita enggak niat untuk kena banjir. Tapi kita berdiri di tengah aliran banjir yang akan menyeret kita ke tempat yang ke hulu sungai. Yang akhirnya justru kita akan terendam dan kena banjir di sana. Sama juga mungkin kita nggak langsung berbuat dosa. Tapi kalau kita berdiri di jalan orang berdosa, maka di titik itu kita sedang taruh hidup kita di dalam sebuah jerat yang membuat hidup kita jauh daripada apa yang seharusnya ada dalam hidup kita. Ini bicara tentang apa sih? Ini juga berbicara tentang pilihan kita membangun sebuah hubungan. Kalau kita merespon hubungan dengan sehat,
merespon hubungan dengan kacamata yang dewasa, menempatkan hubungan dengan cara yang benar, maka kita sedang menempatkan diri kita di tempat yang benar. Dan Alkitab berkata, di sanalah kita berbahagia atas keputusan yang kita buat. Ya, Alkitab juga berkata, yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Ya, jadi kita nggak nongkrong sama pencemooh. Kita nggak nongkrong sama orang yang sakit hati. Kita nggak mengadopsi orang-orang yang sedang salah respon. Kita nggak tinggal dalam sebuah keadaan yang membuat kita ikut pahit dengan berbagai macam situasi. Karena itu ketika kita kumpul sama orang pahit, kita jadi orang pahit. Anda kumpul sama sesuatu yang sedang panas hati, dikomporin terus tiap hari, Anda pun akan jadi panas hati. Ya, Anda yang sedang punya masalah keluarga, kumpul sama seseorang yang sedang punya masalah keluarga dan menyelesaikan dengan cara yang salah. Tunggu saja, tinggal tunggu tanggal waktunya. Kita pun akan punya cara yang sama menyelesaikan masalah keluarga itu dengan cara yang salah. Kenapa? Ya karena kita kumpul di tempat yang salah. Karena itu hubungan menentukan masa depan kita. Hubungan menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang sehat. Hubungan penting untuk kita belajar, membangun, mengenal. Kita belajar melatih kemampuan kita untuk punya respon-respon yang benar. Membangun hubungan itu sendiri. Karena dari tempat itulah Tuhan punya kesempatan mendewasakan hidup kita. Dari tempat itulah Tuhan memulai sebuah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama. Yuk sama-sama kita belajar menjadi seseorang yang bisa mengelola sebuah hubungan. Menjadi seseorang yang dengan sengaja melatih diri kita, kemampuan kita untuk mengelola sebuah hubungan. Kemampuan kita untuk memilih respon-respon yang benar di dalam sebuah hubungan. Karena ketika kita belajar di dalam area ini, maka kita akan menang banyak hal di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Ya, ada orang mengatakan, oh talenta itu penting untuk bekerja, benar. Ya, ada orang mengatakan, oh pengalaman itu penting untuk bekerja, benar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mengatakan bahwa talenta itu nggak penting. Keterampilan, skill tertentu itu nggak penting dalam pekerjaan. Ya, tapi dengar baik-baik, survei bahkan mengatakan talenta, skill, pengalaman cuma 15% Bapak Ibu. 85%-nya di mana? 85%-nya adalah attitude kita di dalam mengelola hubungan, bukan? Berapa banyak orang yang punya talenta yang luar biasa, tapi kalau dia tidak bisa mengelola responnya, dia nggak bisa mengelola sikapnya, dia tidak bisa mengelola rasa syukurnya, dia nggak bisa mengelola keadaan-keadaan yang terjadi dalam sekelilingnya. Sehebat apapun talenta, skill, kapasitas yang dia miliki, pada akhirnya apapun yang dia kerjakan, dia nggak bisa survive. Ya kan, talenta, skill menolong dia untuk ke step berikutnya. Tetapi yang membuat apa yang dia kerjakan tinggal tetap dan diberkati panjang perjalanannya, panjang karirnya atas apa yang sedang dibangun adalah bagaimana attitude-nya. Bagaimana attitude-nya membangun sebuah hubungan. Bagaimana attitude-nya memulai segala sesuatu dengan respon-respon yang benar. Bahkan di saat sekelilingnya dalam kondisi yang tidak tepat. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita temukan sebuah kunci untuk kita membangun hubungan dengan sehat. Oke ya, hubungan dengan pasangan kita, hubungan dengan teman pelayanan, hubungan dengan teman kerja, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan orang tua. Yuk sama-sama kita belajar, temukan kuncinya untuk kita bisa mengelola hubungan itu dengan sehat. Gitu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah sederhana, jadilah seseorang yang bisa dipercaya. Ya, poin saya sederhana. Jadilah seseorang yang bisa dipercaya. Anda tahu ketika kepercayaan hilang, maka biasanya hubungan juga akan hilang. Ya, coba kita renungkan pelan-pelan. Ketika sebuah kepercayaan hilang, maka tiba-tiba hubungan pun akan berbeda. Hubungan akan hilang. Kedekatan tiba-tiba punya jarak. Problemnya apa? Karena kepercayaan terluka. Karena itu penting satu nilai, satu prinsip dalam hidup kita yang tidak boleh diubah. Yaitu apa? Jadilah seseorang yang bisa dipercaya. Ya, bahkan kita lihat keseharian aja. Ya, siapakah orang yang bisa kita percaya dari sekeliling kita? Ya, siapakah orang yang kita bisa berikan tambahan lebih, tanggung jawab lebih dari orang-orang di sekeliling kita?
Yaitu mereka orang-orang yang bisa dipercaya, betul? Ketika Anda punya keluarga, Anda punya anggota keluarga di sana, semuanya suatu hari akan pergi dari rumah mungkin 1-2 hari keluar kota. Kunci dititipkan kepada seseorang. Ketika Anda titipkan kunci itu, kira-kira Anda akan titipkan ke siapa, Bapak Ibu? Ya, pasti Anda akan titipkan kepada seseorang yang Anda pikir Anda bisa percaya dengan dia. Kenapa? Karena itulah kepercayaan. Ya, begitu kepercayaan dipukul, maka hubungan pasti rusak. Karena itu nilai yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Yuk sama-sama. Ya, sama-sama kita menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya adalah modal untuk segala sesuatu yang akan tinggal tetap di dalam hati Anda. Untuk menambah, untuk Tuhan punya ruangan, menambahkan sesuatu yang baik dari relationship yang kita punya. Untuk membuat hubungan itu bukan hanya bertahan pada tahap tertentu, tapi hubungan menjadi jauh lebih dalam ke tahap berikutnya. Orang yang berpacaran mulai ke tahap tunangan atau tahap menikah. Yaitu ketika dia menjalani pacarannya itu dan dia menemukan sebuah hubungan yang bisa dipercaya. Orang yang konflik, pulihnya konflik itu saat dia mulai berbicara, ngobrol, selesaikan, pemberesan di waktu yang sama, waktu berproses dan waktu itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk saat di dalam perjalanannya menemukan sebuah situasi yang bisa dipercaya. Jadi kepercayaan adalah value atau kunci awal untuk kemampuan kita memulai sebuah hubungan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, kepercayaan itu ada fondasinya, Bapak Ibu Saudara. Fondasi kepercayaan itu adalah yang pertama adalah kasih adalah fondasi kepercayaan. Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kasih itu fondasi. Ya, kasih akan menciptakan sebuah ruangan untuk mengampuni. Kasih akan menciptakan sebuah ruangan untuk bisa mempercayai. Kasih juga menciptakan sebuah ruangan untuk kita mau berkorban demi kita menjadi orang-orang yang bisa untuk dipercaya. Fondasinya dimulai dari kasih. Nah, mari sama-sama kita bangun fondasi ini. Pertanyaannya adalah, kita ini mau menjadi orang yang bisa dipercaya dengan kapasitas seperti apa? Sekedar bisa dipercaya seperti warung kaki lima. Atau Anda bisa dipercaya seperti warung bintang 5, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekedar bisa dipercaya seperti warung kaki 5, ya udah. Ya gak usah bangun kepercayaan, yang penting hari ini buka warung, besok buka gak buka urusan nanti, yang penting kita dapat duit dulu, that's it. Ya, itu hidup orang yang tidak pernah membangun kepercayaan. Tapi mereka yang membangun kepercayaan, mereka akan berkata, enggak, bukan hanya tentang uang yang ku dapat hari ini. Tapi aku harus bangun struktur yang dalam. Kenapa? Karena warungku ini bukan hanya warung kaki 5, tapi suatu hari akan jadi warung bintang 5. Strukturnya harus dalam. Fondasinya harus kuat. Orang harus percaya di tempat ini. Orang harus memulai tempat ini. Dan orang percaya dengan apa yang kubangun. Warung ini berbicara tentang siapa kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kondisi hati kita. Keputusan-keputusan yang kita pilih. Fondasi yang kita bangun waktu kita berkata-kata. Fondasi yang kita bangun waktu kita merespon konflik. Fondasi yang kita bangun waktu kita membangun hubungan dengan pasangan. Fondasi yang kita bangun waktu kita membangun hubungan dengan anak-anak kita. Dimulai dari fondasinya, dimulai dari kasih itu. Dan fondasi ini penting sekali dibangun. Fondasi yang pertama adalah kasih untuk membangun kepercayaan itu sendiri. Nah, jadi hari ini ya sama seperti begini loh. Tadi saya sempat share juga. Anda ingat suatu ketika bayangin Anda menjadi seorang tentara gitu ya. Bayangkan Anda menjadi seorang tentara. Waktu Anda menjadi seorang tentara, tiba-tiba pemerintah mengatakan kita berperang. Akhirnya semua tentara dikasih senjata satu-satu. Kasih senjata, kasih AK-47, kasih granat, kasih semuanya nempel di badannya gitu ya. Kemudian ada di satu waktu dikirim ke medan peperangan. Waktu Anda ke medan peperangan, wah kita bawa semua senjata kita, semua di tangan kita. Sampai ke medan peperangan, ketemu dengan musuhnya. Waktu kita keluarkan AK-47 kita kokang ceklek.
Waktu ditembakkan, ternyata pelurunya peluru karet Bapak Ibu. Ya, ternyata pelurunya peluru karet. Akibatnya apa? Akibatnya peperangan itu menjadi berantakan. Ya, apa yang seharusnya bisa dikuasai dan dihandle, semuanya jadi berantakan. Kenapa? Karena alasannya satu. Alasannya adalah karena kita menggunakan senjata yang palsu. Sama juga dengan fondasi dari sebuah kepercayaan. Fondasi sebuah kepercayaan adalah kasih. Tapi kalau kasih itu palsu, maka kasih itu berubah menjadi nafsu. Begitu kita membangun hubungan, dasarnya nafsu. Dasarnya kepentingan. Anda bisa dibeli dari hubungan yang salah. Kita menjadi orang-orang yang pragmatis hanya mengambil keuntungan sesaat demi sebuah hubungan. Begitu situasi-situasi itu terjadi, maka yang terjadi adalah percayalah tinggal tunggu waktu. Medan pertempuranmu untuk mengelola hubungan yang sehat menjadi sebuah medan pertempuran yang benar-benar rusak dan kekacauan terjadi dari hubungan itu. Kenapa? Karena senjata yang kita pakai, senjata yang palsu. Senjata yang kita pakai, senjata yang kelihatannya aja keren. Tapi waktu digunakan palsu semuanya. Ya, dan ini berlaku untuk semua hal Bapak Ibu. Dalam ministry, dalam pekerjaan, ya, dalam pelayanan, ya, dalam hubungan kita dengan anak. Biasanya terlihat awalnya baik, awalnya menarik. Hubungan dengan anak juga awalnya baik, awalnya menarik, janjinya manis. Tapi begitu dijalani ternyata janji palsu Bapak Ibu. Ya, saya dengan anak saya selalu menjaga area ini. Ya, anak saya dua-dua sangat trust dengan kami. Kenapa? Karena begitu keluar sesuatu dari mulut saya, pasti saya akan lakukan. Dan kalau saya tidak bisa melakukan, saya akan confirm ke dia atau saya akan minta maaf dengan dia atas sebuah situasi yang hari itu nggak sengaja terjadi, gitu ya. Jadi bahkan sampai ekstrim, Bapak Ibu Saudara, saya janji sesuatu, katakanlah, Dad mau beli ini di sana, gitu ya, mau beli sesuatu. Gitu. Ketika saya capek sekali, saya ngomong besok aja ya, besok pulang sekolah dan antar untuk beli. Gitu ya. Begitu besoknya lewat ya, pas kondisi saya di kantor, katakanlah begitu. Bapak Ibu, saya dari kantor akan pulang ke rumah demi jemput anak saya, bawa ke tempat itu, paling 15 menit balik lagi ke rumah, setelah itu saya balik ke kantor. Paling cuma 15 menit. Orang bertanya ngapain, nanti sore aja kan bisa. Kan nanti waktu selesai kantor kan bisa dilakukan. Ya. Tapi ada satu masa saya dengan sengaja saya nggak mau korbankan itu. Sehingga anak saya yakin kalau dedinya ngomong, kalau mominya ngomong tentang sesuatu yang dijanjikan pasti jadi. Kalau sampai nggak jadi pasti punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia tumbuh dengan rasa aman. Dia tumbuh dengan trust. Dia tumbuh, dia tahu ketika seluruh dunia mengatakan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Coba menggeser dia ke kanan, coba menggeser dia ke kiri. Coba dorong dia ke area-area yang mencobai dia untuk eksis dan sebagainya. Ketika dia tanya ke saya, tanya ke maminya. Cerita sesuatu enggak yang benar begini. Dengan cepat dia percaya, oke aku trust. Aku lebih memilih percaya dengan apa yang dikatakan Dad daripada apa yang dikatakan orang lain. Kenapa? Karena hubungan itu dibangun dengan sengaja sekian tahun. Dan fondasinya adalah kasih. Kenapa kok fondasinya kasih? Ya kita tahu, ya seringkali keputusan yang kita ambil itu butuh kerelaan. Ya, keputusan yang kita ambil dengan dasar kasih. Hubungan yang sehat selalu dengan tujuan membahagiakan atau menguntungkan orang-orang yang kita kasih. Dan demi menguntungkan dia, demi membahagiakan dia, tidak jarang di sana akan muncul pengorbanan. Tidak jarang di sana akan muncul pengorbanan. Tidak jarang di sana akan muncul proses. Bukan hanya untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, justru di sanalah hidup kita bertumbuh. Justru di sanalah kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Bayangkan ketika Anda dengan suami istri atau dengan anak atau dengan sebuah situasi yang gak nyaman. Ya ketika dalam sebuah keadaan tertentu kita akan kondisi yang gak nyaman. Oh kadang-kadang kita mau tabrak aja segala sesuatunya. Tapi saat Anda mau nabrak segala sesuatunya, tiba-tiba kita melihat enggak fondasinya itu kasih. Tiba-tiba Anda ngerem. Tiba-tiba Anda memilih jalan lain. Tiba-tiba Anda memilih untuk sabar. Oh itu harganya mahal Bapak Ibu. Kadang-kadang sudah mendidih di hati gitu ya. Wah sudah mendidih. Tapi di tengah-tengah mendidihnya ini kita berkata, enggak aku mau sabar. Tenang. Aku mau sabar. Sudah tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hubungan bisa dibangun. Dan yang kedua, kitanya juga dibentuk Tuhan untuk menjadi kuat. Kitanya dibentuk Tuhan jadi orang yang berbeda.
Karena itu fondasi menjadi orang-orang yang bisa dipercaya adalah kasih. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Yang kedua fondasi untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya adalah kejujuran dan keterbukaan. Ya, kejujuran dan keterbukaan adalah sebuah fondasi dari kehidupan yang bisa dipercaya. Ya, banyak orang berkata, ini orangnya baik enggak sih? Ya, dia nanti kalau menikah dengan aku kira-kira setia enggak sih? Ya. Nanti kalau aku jalani hidup sama dia kira-kira orangnya bisa serius atau enggak sih? Ya seringkali punya pertanyaan gitu yang membuat kita galau, kita ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Padahal kalau Anda memperhatikan jawabannya itu sederhana Bapak Ibu. Jawabannya adalah di dalam kesehariannya. Ya, di dalam kesehariannya apakah dia melihat kejujuran, keterbukaan sebagai identitasnya. Ya, sebagai pilihan nilainya atau Anda melihat kejujuran dan keterbukaan tergantung pada objeknya. Hanya itu aja. Kalau Anda melihat keterbukaan, kejujuran tergantung pada objeknya. Jadi kalau ke gereja jadi jujur Bapak Ibu. Ya, kalau tempat lain ya ceritanya beda. Ya, kalau lagi dugem ceritanya beda lagi. Ya, kalau sama teman-teman lamanya ceritanya beda lagi. Ya, jadi kejujuran tergantung keadaan dan objeknya. Gitu Bapak Ibu. Atau kejujuran adalah diri kita. Kalau kejujuran adalah kita, maka kitalah subjeknya yang memutuskan ini adalah value-ku. Ini adalah nilaiku. Ya, jadi kalau orang berkata, oh enggak kok, ya dia kalau memang dengan sama teman-temannya suka bohong begitu. Tapi kalau dengan aku enggak kok. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara begini-begini. Dia kalau yang di sana itu oke, tapi kalau dengan saya dia baik kok. Bapak Ibu yang begitu-begitu itu hati-hati. Ya, kenapa? Ya karena kejujuran bukan bergantung pada objeknya. Kejujuran itu berbicara tentang identitas kita. Siapa kita? Bagaimana kita membangun identitas kita? Apa value yang kita pilih untuk menghadapi berbagai macam situasi yang ada di sekeliling kita. Untuk kita mengelola itu dengan kacamata yang benar dan hati nurani yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah fondasi untuk kita menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Amsal 24, 26 dikatakan, siapa memberi jawaban yang tepat, ya mengecup bibir. Ya, jadi Alkitab itu ngajarin kita begini loh. Jawaban yang tepat itu seperti kecupan bibir. Gitu loh. Bibir itu berbicara tentang kedekatan. Ya, kecupan bibir itu berbicara tentang keintiman. Ya, jadi kita tidak bisa intim, nggak mungkin bisa dekat. Ya, kalau kita nggak belajar untuk punya kejujuran. Ya, kita nggak mungkin bisa punya hubungan yang sehat kalau kita nggak punya fondasi yang kedua ini. Yaitu fondasi keduanya adalah kejujuran. Nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama, Anda punya keluarga bukan? Bangun keluarga Anda dengan fondasi yang benar. Kita punya pelayanan. Bangun pelayanan kita dengan fondasi yang benar. Kita punya pekerjaan. Bangun reputasi kita dalam pekerjaan dengan fondasi yang benar. Bapak Ibu Saudara, karena orang yang bisa dipercaya adalah fondasi untuk kita menang terhadap semua hubungan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, orang jahat, orang baik, orang aneh, orang nyentrik, orang berbagai macam jenis keadaan. Ketika ketemu orang yang bisa dipercaya, maka 80% masalah selesai sudah. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada orang itu. Ya, masalahnya pada respon kita. Kalau respon kita bisa dipercaya. Kalau respon kita benar. Kalau respon kita bernilai. Maka yang terjadi, Anda siapapun yang mendekat, apapun situasi, bagaimanapun sebuah keadaan itu terjadi, Anda akan konstan dengan nilai-nilai yang kau punya. Ya, keputusanmu tidak bisa dibeli. Hati Anda tidak goyang karena hal-hal sementara. Ya, reputasi kita, integritas kita jelas nilainya seperti apa. Sehingga kita dihadapkan dengan orang jenis apapun, kita tetap sama. Ya kita mau ketemu dengan orang jenis begini, sama karakter kita. Kita ketemu dengan orang jenis begitu, sama karakter kita. Kita ketemu dengan anak kita, sama karakter kita. Bagaimana memperlakukan dia. Kita ketemu dengan orang-orang di pekerjaan kita, sama karakter kita memperlakukan orang di pekerjaan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang identitas tentang menjadi orang dipercaya, itu bukan berdasarkan situasi. Tapi berdasarkan siapa kita dan pilihan nilai yang kita pilih di dalam Tuhan. Mulailah dari titik itu. Maka kita akan melihat sesuatu yang baik, besar. Bahkan Mazmur
tadi dikatakan demikian. Ya, ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia seperti pohon. Ya, orang yang bisa kelola hubungannya ini. Dia nggak hidup di tengah-tengah pencemooh. Dia nggak jalan di tengah orang berdosa. Dia nggak kompromi dengan banyak hal, memilih keputusan-keputusan orang fasik. Alkitab ngajarin kita, orang ini akan ditanam seperti pohon. Dan pohon itu bukan pohon biasa. Tapi pohon yang punya aliran air, Alkitab berkata. Di tepi aliran air. Di mana Alkitab berkata akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Kenapa? Karena dia punya integriti. Karena bisa dipercaya. Karena kasih adalah fondasi dari kepercayaan. Karena kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan. Karena, dan yang ketiga kalau saya boleh tambahkan, yang ketiga adalah kesetiaan adalah bahan bakar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Sudah tahu kenapa kok kesetiaan itu gak mudah. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang berulang. Yang kita lakukan karena siapa kita. Dan waktu kita melakukannya, gak ada hasilnya Bapak Ibu. Gak langsung ada hasilnya. Beda Anda dagang kan, beli modal 10.000, jual 20.000. Pulang bawa hasil 10.000, lumayan. Ya, nggak nunggu terlalu lama, targetnya jelas, berapa waktunya jelas. Kalau nggak terjual juga barang langsung rusak, jelas keadaannya. Segala sesuatunya kelihatan pasti. Tapi kesetiaan nggak gitu. Kesetiaan itu Anda membayar harganya, setelah Anda bayar harganya, Anda nggak tahu kapan balik modal. Oke? Anda nggak pernah tahu ini jadi sesuatu nggak? Anda nggak pernah tahu apa yang kau lakukan akan berbuah nggak dalam, berlipat ganda nggak dalam hidup kita? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu hal benar yang harus kita lakukan. Dan waktu kita terus setia, ternyata kesetiaan itu menjadi bahan bakar kita. Untuk melahirkan, menjadi kehidupan, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ini adalah modal untuk kita bisa mengalami banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin tambahkan satu hal. Yang kedua ini begini. Ya, tahukah ada banyak orang sudah tahu tentang nilai kebenaran. Ada banyak orang tahu tentang aku ini harus rendah hati. Dia tahu tentang aku ini harus mengasihi. Dia tahu tentang aku ini harus mengampuni. Dia tahu tentang aku ini harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Dia tahu tentang aku ini harus jujur. Dia tahu Bapak Ibu. Tapi waktu menghadapi keadaan itu, dia gak bisa jujur. Dia gak bisa rendah hati. Dia kesulitan untuk merespon benar saat situasi gak benar. Dia kesulitan untuk membuat pengetahuan yang dia tahu adalah firman Tuhan itu betul-betul menjadi pilihan yang dia bayar untuk sebuah pertumbuhan dalam hidupnya. Padahal teorinya dari A sampai Z dia tahu. Tapi Matius, Markus, Lukas pada saat kejadian lupa semuanya Bapak Ibu Saudara. Problemnya di mana? Apa yang membuat orang ini dengan semua pengetahuan yang dia tahu, ternyata dia kesulitan untuk menerapkan itu dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, untuk mengelola sebuah hubungan perlu hal yang kedua. Hal yang kedua itu apa? Hal yang kedua adalah sehat secara emosional. Kesehatan emosional, ya itu membuat nilai-nilai yang Tuhan tabur di dalam pikiran kita bisa bermetanoia, ya untuk kita merespon menjadi sebuah emosi yang kita pilih. Bahkan saat kita tidak ingin memilih emosi itu. Tapi kita memutuskan untuk memilihnya. Karena kita tahu itu adalah pilihan emosi yang sehat. Saat Anda marah sekali. Anda besarkan hati Anda. Dan Anda memilih untuk mengampuni. Itu butuh emosional yang sehat. Saat Anda kecewa sekali. Anda memilih untuk mengampuni. Itu butuh bukan sekadar pengetahuan Bapak Ibu. Tapi butuh emosi yang sehat. Untuk Anda bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita punya emosional yang sehat. Kenapa Kain bunuh Habil? Apa salahnya Habil Bapak Ibu? Ya, mereka sama-sama persembahkan sesuatu. Beda konsep persembahannya memang. Ya, ini cerita yang berbeda, khotbah yang berbeda. Tapi yang jelas mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu. Kalau ngomong sungguh-sungguh, dua-dua sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Habil itu gak sungguh-sungguh, asamnya membual-bual
Kain gak sungguh-sungguh asapnya membual-bual di ruangan itu waktu sekolah minggu kan gitu ya. Kalau Habel itu langsung ke surga persembahannya. Jadi diterima oleh Tuhan. Jadi Habel diterima persembahannya karena asapnya langsung naik ke surga. Apakah itu jawabannya? Tidak Bapak Ibu. Kain sungguh-sungguh. Dia pagi-pagi sekali. Dia ambil hasil kebunnya. Dia ambil yang terbaik. Dia ambil yang paling baik. Yang gemuk-gemuk dini hari. Dia bawa ke Tuhan. Habel pun sungguh-sungguh. Dia ambil ternak yang terbaik. Dia bawa ke Tuhan. Sama-sama sungguh-sungguh. Ya, tapi sampai satu ketika Kain marah dengan Habel. Ya, dia marah dengan Habel dan dia bunuh Habel. Problemnya di mana Bapak Ibu? Problemnya sebenarnya bukan tentang Habelnya. Problemnya adalah si Kain ini punya masalah, punya konflik batin yang dia tidak selesai dengan dirinya. Dia iri, dia marah, dia merasa diperlakukan lebih buruk dari Habel. Dia merasa Tuhan gak adil buat dia. Padahal itu adalah awal sebuah kehidupan yang dia sedang jalani. Tapi terburu-buru dia menilai hidupnya sendiri dengan kacamatanya. Apa yang terjadi hari itu? Dia konflik batin dengan dirinya sendiri. Apakah Kain gak ngerti tentang persembahan? Apakah Kain gak ngerti tentang bagaimana mengasihi Tuhan? Apakah Kain gak ngerti tentang bagaimana hidup di dalam sebuah hubungan relationship dengan bapaknya bersama dengan Adam dan Hawa? Saya yakin Kain tahu semuanya. Pertanyaan saya, kenapa Kain tetap membunuh kalau dia tahu? Karena dia punya masalah konflik batin dengan dirinya sendiri yang gak selesai. Sehingga semua yang dia tahu, dia gak bisa menang di hatinya. Bapak Ibu, karena itu kita perlu sehat secara emosi. Katakan bersama saya, sehat secara emosi. Ya, karena ini adalah area yang penting. Ya, coba Anda lihat, apakah siapa orang yang seringkali konflik berulang-ulang dengan kita? Ya gini loh, orang, situasi itu bukan selalu penyebab konflik. Oke? Ya saya ngomong begini bukan berarti, jadi orang atau situasi nggak tentu itu penyebab konflik. Tapi kalau kita menjadi seseorang yang suka konflik di mana-mana. Baik-baik pada masa tertentu ribut lagi. Situasi baik-baik fase tertentu ribut lagi. Baik-baik posisi ribut lagi di sono, ribut lagi di sini, Bapak Ibu. Kita sering konflik di dalam banyak area, di dalam area itu, ya. Itu adalah indikator. Jangan-jangan ada konflik batin dalam hati kita. Ada sesuatu yang gak selesai dalam hati kita. Walaupun lingkungan, situasi di sekeliling kita gak selalu itu penyebab konflik. Ya, konflik kita, saya setuju. Ya. Tapi kalau kita konflik terus di mana-mana, kita perlu punya indikasi untuk ngecek hati kita. Jangan-jangan ada konflik batin yang gak selesai di hidupku. Siapakah orang-orang, jenis orang manakah yang suka konflik dengan saya? Ya, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, pemegang otoritas. Ya, ada orang-orang yang pokoknya dengan anything bagus. Tapi begitu ketemu pemegang otoritas, entah kenapa diajak bertengkar terus Bapak Ibu. Ya itu jenis saya Bapak Ibu. Saya ini kalau ketemu pemegang otoritas, saya rasanya mau berontak aja. Ya, karena ada sesuatu yang salah di masa lalu. Ada konflik yang salah yang tidak selesai. Ya saya ketemu dengan orang tua saya ajak ribut. Saya ketemu dengan orang tuanya teman, juga saya ajak ribut Bapak Ibu. Saya ketemu dengan guru di sekolah, saya hajar gurunya Bapak Ibu. Saya kelas 4 SD dikeluarkan gara-gara saya mengajar guru sekolah Bapak Ibu. Jangan ditiru ya, minta maaf, itu dulu. Ya. Kenapa? Karena ada satu konflik yang gak selesai di hati. Nah area ini kita harus menang. Karena ketika kita menang dalam area ini, kita akan menang di dalam hidup kita untuk mengelola sebuah hubungan. Coba kita lihat emosi-emosi negatif apa yang seringkali muncul dan berulang dan mengikat. Kalau emosi-emosi negatif muncul itu biasa, itu manusiawi. Namanya manusia masih bisa marah, betul? Namanya manusia masih bisa jengkel. Namanya manusia masih bisa takut. Namanya manusia masih bisa kadang-kadang punya perasaan kok beda ya, tertolak dan sebagainya. Itu manusiawi. Karena di dunia ini tidak ada satu pun manusia yang sehat secara emosional 100% murni. Gak ada. Kenapa? Karena kita dididik di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Karena kita lahir dengan kondisi dunia yang sudah berdosa. Karena kita dalam lingkungan dunia yang memang tidak mengajarkan firman Tuhan. Jadi sehebat-hebatnya sebuah suasana mendidik Anda supaya punya kesehatan emosional yang sehat, tetap ada 1-2 yang ngeslek di hati kita. Ya. Tapi pertanyaannya adalah,
Ya, pertanyaannya, emosi apa yang bukan hanya Anda mengalaminya, tapi mengikat hidup Anda. Kalau marah, nggak bisa merilis kemarahan. Kalau kecewa, nyantol sampai 7 tahun Bapak Ibu. Ya, kecewa dengan orang tua, nyantol. Orang tuanya sudah meninggal pun, ya, Anda ketemu orang yang lebih tua, kecewa juga sama dia. Tahu? Karena itu ada emosi, konflik-konflik emosional yang ada dalam hati yang gak selesai. Nah, area-area ini adalah area-area di mana kita perlu menjadi sehat untuk mengelolanya. Karena Tuhan ingin kita punya emotional healthy. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini yuk sama-sama temukan. Apakah ada area-area tertentu, marah, iri, cemburu, perasaan tertolak, minder, takut, khawatir, ya, sulit menerima kesalahan orang lain dan sulit menerima kesalahan diri sendiri. Ya, begitu nyantol dan mengikat. Jadi bukan hanya kita ingat, setelah itu kita let go. Tapi begitu itu terjadi, itu betul-betul mendakwa kita sampai kita gak bisa keluar dari ruangan itu. Saudara, kalau sampai itu terjadi, maka ada konflik emosional yang harus beres dalam hidup kita. Pertanyaannya, gimana kita sehat secara emosi? Oke, kalau yang tadi, bagaimana kita jadi orang yang bisa dipercaya? Yang kedua, gimana kita sehat secara emosi? Kita akan sehat secara emosi saat, ya Bapak Ibu, berdamailah dengan orang lain, bereskan luka yang diakibatkan oleh peristiwa itu. Hanya itu jalan satu-satunya. Semakin Anda marah, semakin Anda terluka. Ya, semakin Anda marah, semakin Anda akan punya kacamata yang salah memandang kehidupan. Kalau Anda nggak membereskan area ini, maka berjalan dengan waktu, maka kacamata kita akan berubah menjadi kacamata luka, Bapak Ibu. Orang yang kacamatanya kacamata luka, ya, lihat jeruk indah, bagus, manis pun tetap dia lihat cacatnya. Kenapa? Karena kacamatanya kacamata luka. Gitu loh. Ya, saya pernah ngalami itu ya di long term ago. Ya, ketika kelas 2 SMP, saya pernah dihajar seseorang. Ya, bukan seseorang sih, sekelompok orang tepatnya, anak-anak SMA, menghajar saya rame-rame sampai masuk di got Bapak Ibu. Sampai masuk di got, diinjak-injak, badan saya penuh dengan jahitan. Ini kaki kalau dibuka ada jahitannya, punggung ada jahitannya, di sisi kanan sini juga ada jahitannya, kaki satunya juga ada jahitannya. Karena dihajar sampai robek-robek satu badan itu. Ya, waktu mau pulang, saya nggak tahu saya pulang kemana. Kalau pulang ke rumah pasti akan terjadi sesuatu yang lebih sulit lagi. Karena hubungan kami dengan keluarga juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, sampai akhirnya saya dibawa ke rumah teman, diobati di sana, bawa ke rumah sakit 2 kali, bolak-balik. Anda tahu, sejak hari itu, tiba-tiba sesuatu berubah di hati saya. Saya nggak mau begini terus. Saya nggak mau diperlakukan dengan cara seperti ini. Saya harus melawan. Saya harus hajar itu orang satu-satu. Tiba-tiba tumbuh kemarahan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya belajar tenaga dalam. Di kota Solo, di daerah satu wilayah namanya, ya pokoknya ada namanya lah gitu ya. Nanti saya sebutkan ada daftar lagi. Enggak, guyonan. Ya, saya belajar di situ Bapak Ibu. Saya belajar malam-malam dari jam 10 malam sampai jam 3 setiap hari Rabu. Saya latih semuanya. Saya nggak perlu ceritakan ini gitu ya, nanti jadi cerita yang berbeda. Tapi saya latih, hidup saya jadi keras sekali. Setelah itu ketika beranjak masuk kelas 1 SMA, 3 SMP gitu ya. Orang yang menghajar saya datengin satu persatu. Satu persatu saya hajar, satu persatu sampai habis satu persatu. Gitu. Makanya akibatnya muncul satu geng namanya MZM di kota Solo. Anda bisa searching di Google. Ya, namanya MZM di kota Solo. Jadi geng gede sekali, banyak sekali timnya dan menguasai banyak sekolah. Hanya karena saya mengalami perubahan karakter karena sebuah peristiwa traumatik yang mengubah kacamata saya menjadi kacamata yang negatif. Ya, waktu itu saya berpikir gimana caranya tubuh yang kecil ini tapi bisa punya kekuasaan atas sebuah keadaan. Saya manipulatif, ngatur kejahatan di mana-mana terjadi demi satu tujuan supaya teman-teman yang menghajar saya cari satu-satu semuanya. Jadi orang yang sangat sadis sekali. Berubah karakternya. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik batin yang tidak selesai di hidup seseorang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita gak boleh kejebak dalam suasana ini.
Karena suasana itu adalah suasana yang keadaan itu adalah keadaan yang bisa Tuhan pulihkan di dalam hidup kita. Kalau Anda tumbuh menjadi orang yang marah sekali. Kalau Anda tumbuh menjadi orang yang mudah tertolak. Anda tumbuh menjadi orang yang mudah terluka. Anda tumbuh mudah sekali punya perasaan tidak dihargai. Saudara, yuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Berdamailah dengan apa yang membuat Anda terluka. Berdamailah dari tempat itu. Maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, selain berdamai dengan orang lain. Yang kedua adalah berdamailah dengan dirimu sendiri. Bapak Ibu, Anda lihat seorang Daud. Daud itu berzina. Bapak Ibu. Melakukan kesalahan moral. Hidupnya hancur. Ya, tapi ujungnya dipakai Tuhan. Anda akan ketemu seorang Petrus. Petrus itu janji Bapak Ibu akan teman Yesus sampai akhir. Ternyata janji palsu. Ya nggak nyampe 24 jam. Dia sudah kianati Tuhan. Ya, dan dia mengutuki Tuhan dan mengaku tidak kenal Tuhan. Ya, hari itu dia termarah dengan dirinya sendiri. Ya, dia gagal dengan hidupnya. Tapi ujungnya Petrus jadi orang hebat. Anda akan temukan sosok-sosok yang lain, Bapak Ibu Saudara. Anda akan temukan Yunus di Niniwe. Yunus itu disuruh Tuhan ke sebuah tempat di Niniwe. Dia pergi ke tempat lain. Dia gagal di sana. Kekacauan terjadi. Sampai akhirnya dia melihat bahwa situasi itu salah. Dan dia mengubah posisi hatinya. Dan ujungnya Yunus mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan ada satu sosok lagi namanya Yudas. Yudas juga dia jual Tuhan Bapak Ibu. Dan setelah jual Tuhan dia juga menyesal. Yudas itu menyesal. Dia jual Tuhan. Tapi setelah jual Tuhan menyesal. Si Yudas ternyata tidak berakhir sama seperti yang lain. Pertanyaan saya, apa masalahnya? Coba saudara pikir. Kenapa yang lain bisa mengalami kemenangan? Bukankah mereka melakukan kesalahan yang mirip dan sama-sama berat? Sama-sama berat. Tapi sekelompok orang ini bisa menang dan breakthrough. Tapi Yudas ternyata bunuh diri. Problemnya di mana Bapak Ibu Saudara? Problemnya sederhana. Yudas ini dia mengambil sebuah jalan yang namanya jalan penyesalan. Dia tahu dia salah. Dia menyesal. Buktinya dia ambil 30 keping perak itu. Dia bawa ke rumah Tuhan, dibuang ke sana. Tapi dampak dari penyesalannya, dia gantung diri dan bunuh diri. Jadi Yudas menjadi seseorang yang tahu dia mengalami konflik batin. Dia tahu dia tertolak. Dia tahu dia salah. Dia tahu ada sesuatu yang gak beres dalam konflik batinnya. Tapi yang jadi masalah, dia hanya tahu, dia hanya menyesal. Tapi dia merespon hanya sampai di titik itu. Akhirnya dia bunuh diri. Tapi Anda akan temukan yang lain. Yang lain itu menempuh jalan pertobatan Bapak Ibu. Mereka bukan hanya menyesal, tapi bertobat. Daud juga sampai di titik di mana dia nyesal. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa bodohnya aku lakukan ini? Tapi setelah itu berproses, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupku. Semuanya boleh kau ambil, tapi please jangan ambil hadiratmu daripadaku. Jadi Daud bukan hanya menyesal, tapi dia bertobat. Dia menempuh jalan pertobatan. Dia melihat bagaimana Tuhan bisa memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Yudas melihat kesalahan dan dia menutup diri sendiri atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kenapa? Perhatikan, karena dia gagal mengampuni dirinya sendiri. Karena dia gagal mengampuni dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat emosional Yudas tidak sehat. Sedang sesuatu Bapak Ibu. Jadi hari ini yuk sama-sama. Ya, jangan mengikut Tuhan dengan kekuatanmu. Tapi ikutlah Tuhan karena Anda tahu Tuhan mengasihimu. Ada kasih karunia. Kalau kita konflik batin, ada sesuatu yang gak selesai, ampunilah dirimu sendiri. Lihatlah ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Kalau Anda merasa hidupmu buruk, masa lalumu buruk, Anda merasa sebagai suami yang buruk, Anda merasa sebagai istri yang buruk, Anda merasa sebagai pekerja yang buruk. Semua perasaan itu mungkin benar memang Anda buruk.
Tapi di tengah semua keburukan itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku nyesel dan aku minta kasih karunia. Begitu Tuhan mengampuni. Di waktu yang sama kita mulai berkata, Tuhan aku mau mengampuni diriku sendiri. Kita selesai dengan konflik batin kita sendiri. Disitulah kita menjadi orang-orang yang menang di dalam hadirat Tuhan. Dan orang yang sehat secara emosional, maka dia akan sehat untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia akan tumbuh sebuah kapasitas untuk dia merespon keadaan dengan cara yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara.